Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ardin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman, yaitu masih dengan tutorial CSS dasar. Nah, ada pun yang kita bahas di video kali ini teman-teman, yaitu tentang CSS position. Oke, supaya lebih jelas, teman-teman tonton aja videonya, ikuti terus ya. Teman-teman langsung saja buka text editornya. Ya, di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membuat folder ya teman-teman, folder tutorial CSS kita yang ini. Lalu pergi ke folder tersebut, ya, buka, lalu di dalamnya tambahin folder baru teman-teman. Klik kanan, new folder, lalu berikan nama foldernya teman-teman, position CSS, lalu enter teman-teman. Oke, setelah itu klik ke text editor kita. Ini dia foldernya, lalu di dalamnya kita buat file baru teman-teman, new file dengan nama file index.html, lalu enter. Lalu kita buat file lagi teman-teman, karena kita di sini menggunakan CSS eksternal, new file, lalu buat namanya style.css. Oke teman-teman, ini dia udah ada file kita. Pergi ke index, lalu buka struktur HTML, Shift+Root+Tab di keyboard ya, maka dia akan menampilkan struktur HTML-nya. Lalu kita pergi ke title dulu, kita coba rubah menjadi tutorial position pada CSS. Lalu enter teman-teman dengan membuka tag link, lalu panggil dengan nama style.css, lalu simpan. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke body teman-teman. Kita buat if, atau kita buat kontainernya if plus container, lalu tab. Nah, di dalam kontainer ini kita buat ya teman-teman beberapa kotak. Jadi di sini saya menggunakan div plus kotak. Nama kelasnya apa teman-teman? Kita buat misalnya 1. Oke, lalu di bawahnya kita buat kotak lagi, div plus 2 tab. Lalu kita buat lagi teman-teman div plus kotak 3. Oke, seperti ini, simpan, lalu pergi ke CSS. Nah, ini kalau kita jalankan nggak ada hasilnya teman-teman. Kita pergi ke CSS, lalu kita panggil kelas container, kita buat widthnya 500 pixel, kita buat height-nya juga banyak 500 pixel, simpan, dan kita tambahin border supaya nampak. Bordernya kita buat 5 pixel. Style bordernya apa? Kita buat solid, kita buat warna blue. Oke, simpan teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya ya. Pergi ke index, lalu klik kanan, open in browser. Kita tunggu. Oke, ini dia teman-teman. Supaya dia ke tengah, kita buat dulu marginnya auto ya teman-teman. Buat margin auto supaya dia ke tengah. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, maka dia akan ke tengah. Sekarang kita akan memberikan style kepada kotak yang tadi teman-teman. Jadi kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 supaya terlihat. Jadi kita akan membuat di bawahnya kelas kotak 1. Kita buat background colornya 2. Kita buat widthnya 100 pixel. Buat height-nya 100 pixel. Oke, kita simpan teman-teman.
Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia kotaknya sudah muncul, dan kita buat dengan ketiga-tiganya teman-teman. Ini kita copy saja supaya cepat. Ctrl C, lalu Ctrl V, di bawahnya lagi Ctrl V, lalu kotak kedua, lalu kotak ini kita ganti dengan kotak kedua. Oke, dan ini kita ganti warnanya menjadi blue, menjadi brown. Sekarang ini kita ganti menjadi nama kelasnya 3, dan ini kita ganti warnanya menjadi warna black. Jadi kita buat black, simpan teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke, maka ini dia kotak ada ketiga-tiganya teman-teman. Nah, kita tadi membahas ya tentang position pada CSS. Nah, sebenarnya ada beberapa teman-teman. Kita buat dulu di sini ya, ada poin-poinnya. Ya, poin-poin yang dibahas. Nah, yang pertama adalah position static. Ya, yang pertama itu teman-teman posisi statik. Ya, posisi kedua atau poin-poin yang kedua yang kita bahas adalah posisi relatif. Dan yang ketiga posisi absolut, dan yang keempat adalah posisi set. Oke teman-teman, ini ada empat poin ya yang kita bahas di position CSS ini. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini kita komen dulu blok, lalu tekan di keyboard Ctrl/, maka dia akan komentari, lalu simpan. Kembali ke CSS, kita pergi ke kotak yang pertama. Jadi kita akan membahas poin yang pertama, yaitu posisi statik. Teman-teman, kita simpan, lihat hasilnya. Oke, maka kotak yang pertama ini tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, ini adalah yang dinamakan position static. Jadi jika kita buat leftnya 10 pixel dan kita buat banyak 10 pixel, maka dia tidak akan berpengaruh teman-teman. Kita coba aja. Oke, maka dia posisinya seperti itu aja teman-teman. Jadi posisi statik ini bisa dikatakan tidak akan berpengaruh atas properti yang diberikan. Misalnya leftnya mau berapa, topnya mau berapa, right-nya berapa, dan dia tidak akan berpengaruh teman-teman. Oke, itu tentang statik ya. Sekarang kita akan pergi ke kotak kedua. Buat posisinya relatif. Oke, simpan dan kita buat leftnya 20 pixel. Kita buat topnya 20 pixel. Kita simpan, kita lihat apa yang terjadi. Refresh. Nah, maka dia akan bergeser teman-teman sebanyak 20 pixel dari atas dan dari kiri 20 pixel. Itu adalah position relatif. Cuman yang membedakan position relatif ini adalah pada tempat elemen pertamanya atau pada tempat semulanya itu masih terlihat teman-teman. Kita tahu terlihat jelas di sini masih ada tempatnya, ruang kosongnya.
jadi dia akan dianggap teman-teman ya, masih dianggap oleh elemen lain tempat utama dari atau tempat semula dari kotak kedua ini, itu adalah relatif. Sekarang kita bahas tentang absolut. Ini kita hapus saja. Kita lihat hasilnya kembali seperti semula ya. Kita bahas yang kotak ketiga. Kotak ketiga kita buat posisi absolut. Position absolut. Kita simpan teman-teman, sama seperti relatif teman-teman ya. Kita bisa buat left-nya mau berapa left-nya, misalnya 20 pixel ya, misalnya kita buat 20 pixel, atau kita lihat dulu hasilnya. Left. Oke. Kita buat misalnya teman-teman topnya 0 ya. Kita buat nya 0, right-nya 0. Simpan, kita lihat apa yang terjadi teman-teman. Nah, dia akan pergi ke sebelah ini teman-teman, sebelah kiri. Nah, itu yang membedakan dengan posisi relatif dan position absolut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini teman-teman? Kenapa bisa keluar dia dari kontainernya atau pembungkusnya? Karena kotak yang warna hitam ini adalah naik satu dimensi, jadi dia lebih tinggi dari kontainernya ya, makanya dia melompat ke window ya. Oke teman-teman, supaya lebih jelas atau tidak terjadi seperti ini, supaya dia tetap ke sini ya, maka kontainernya kita buat posisi relatif. Kita pergi ke kontainer, kita buat posisi relatif ya, kita simpan, maka kita lihat hasilnya, maka dia akan pergi ke sini teman-teman, topnya 0 dan leftnya 0. Nah, kenapa dia menimpa ini teman-teman? Nah, karena elemen HTML yang posisi absolut, dia akan menimpa elemen yang berada di topnya teman-teman. Misalnya sebenarnya yang kotak pertama itu ada teman-teman, cuman dia berada di belakang. Atau kita buat yang ini ya teman-teman, misalnya kita buat yang kotak kedua aja teman-teman ya. Kita hapus saja biar lebih jelas, biar juga mengerti. Ini kita hapus saja ya, simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, kembali seperti semula. Misalnya kita akan buat yang kotak kedua ini teman-teman, posisinya absolut ya. Kita buat absolut, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, maka kotak yang ketiga tadi hilang teman-teman. Sebenarnya kotak yang hitam itu ada teman-teman, cuman dia naik ke atas. Nah, kenapa? Ini adalah perbedaan relatif dan absolut. Nah, jika kita buat posisi kotak kedua ini absolut, dia akan naik satu dimensi, maka elemen yang berada di bawahnya akan naik teman-teman. Jadi dia berada di belakang posisi yang kotak kedua yang posisi absolut. Karena posisi absolut ini teman-teman, halaman utamanya atau tempat utamanya berada itu tidak dianggap teman-teman, tidak dianggap ada gitu. Berbeda dengan relatif. Kalau relatif tadi kan kalau kita geser dia akan berpindah, cuman tempat utamanya masih terlihat jelas ya teman-teman. Nah, coba kita geser yang kotak kedua teman-teman ya, kita buat leftnya kotak kedua, kita buat leftnya 10 pixel ya, untuk topnya
buat 10 pixel. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dia sudah bergeser. Sebenarnya kotak yang hitam ini ada teman-teman. Ya, itu adalah tentang position absolute. Semoga teman-teman bisa memahami ya posisi absolut ini. Jadi ingat aja teman-teman, kalau posisi absolut tempat utamanya atau area pertama dia berada tadi itu tidak dianggap, makanya elemen kotak yang warna hitam ini akan masuk ke area kotak kedua teman-teman, karena itu tidak dianggap ada teman-teman. Kalau relatif tadi masih dianggap ya areanya, jadi makanya terlihat jelas. Oke, sekarang kita bahas tentang fixed ya. Kita pergi ke index, kita buat satu div lagi di sini ya, div kelas kotak 4. Oke, kita simpan, kita pergi ke CSS, ini kita copy saja. Oke, ini kita copy saja, lalu kita taruh di bawahnya, Ctrl V, kita ganti dengan kotak 4, backgroundnya misalnya yellow ya, ini yellow green. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia kotaknya teman-teman. Lalu kita akan memberikan dia posisi fixed teman-teman. Kita buat dia posisi fixed, dan kita buat misalnya kita buat dia left 0 dan right-nya 0. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, maka dia akan berpindah ke kanan, ke kiri. Kita buat topnya aja ya teman-teman, top 0. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh, maka dia akan berada di sebelah kiri atas teman-teman. Nah, ini adalah perilaku dari fixed. Dia tidak akan mempedulikan teman-teman pembungkusnya, jadi itu adalah fixed dan dia tetap berada di di window. Jadi dia menetap di window. Jadi untuk pembungkusnya dia nggak peduli teman-teman ya. Kalau kita buat posisinya right, ini kita buat right ya, maka dia akan berpindah ke kanan teman-teman ya, akan pergi ke kanan. Kita refresh, maka dia akan ke kanan. Itu adalah perilaku dari fixed ya. Kalau seandainya kita scroll ya, kita tambahin dulu tinggi kontainernya. Misalnya saya buat kontainernya supaya lebih jelas, height-nya kita buat height-nya misalnya 1000. Simpan lalu lihat hasilnya teman-teman. Oke, sorry 1000 ya teman-teman, 100 jadi. Lihat hasilnya. Oke, maka tinggi kontainernya sudah bertambah teman-teman. Coba kita scroll teman-teman ya, kita scroll, perhatikan yang kotak sebelah kanan atas ya. Kita tadi sudah memberikan posisi fixed, jadi jika kita scroll maka dia akan tetap pada posisinya teman-teman. Itu yang dinamakan dengan position fixed ya. Biasanya ini digunakan untuk menu navigasi ya, navigasi. Jadi elemennya tidak akan bergerak. Itu adalah perilaku dari position fixed ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya bagikan kepada teman-teman ya. Dan jangan lupa
memperhatikannya ya teman-teman. Oke, saya mohon maaf juga teman-teman kalau ada kesalahan dalam penyampaian ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan tetap semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.